selama lu kursus di Alter? Apa yang disana sama Alter itu santai, cozy, enak, ada yang nyambung banget ke otak gue gitu loh. Okay. Jadi kayak Thank you. apapun yang mentor-mentor kasih ke kita itu nggak ada yang bikin tegang dan semua itu masuk ke otak. Oke. Itu sih kelebihan Alter, karena banyak selama ini tempat ini gak disuap, gak beres, gak apa. Ini aku serius. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini di segmen kopi kita kali ini kita kedatangan seorang tamu. Ya, bisa dilihat wanita cantik di samping gue ini. Amin. Biasanya gue sama pria ganteng. Sebenarnya gini, lu tahu nggak sih segmen kopi kita nih? Kopi kita lu tahu nggak sih sebenarnya apaan? Karena kita sama-sama suka ngopi. Iya kan? Ya memang belum ada yang tahu ya. Dan memang kita nggak terkenal. Lebih dekat, belum. Oke. Bukan enggak. Gue kira karena kita sama-sama suka ngopi gitu. Oh, jadi namanya kopi kita. Sebenarnya gini, kopi kita tuh memang segmen, ini baru episode kedua. Jadi kalau belum tahu itu sangat-sangat wajar. Kalau episode ke-100 dan lu belum tahu juga, memang berarti kita ya ubah segmen gitu. Ya sebenarnya kopi kita itu singkatan Mir. Itu namanya kok opini kita gitu. Jadi di sini tuh kita akan ngebahas mungkin ya sedikit banyaknya, tapi berdasarkan opini ya di sini. Di segmen jadi ini ya. Nggak ada salah atau benar. Nggak ada karena salah atau benar. Ini adalah opini seseorang gitu. Opini ya. seseorang, opini lu, opini gua gitu ya ibaratnya. Jadi semua orang. Iya. Oke, jadi sebelum ngobrol lebih jauh, mendingan kita bumper dulu. Oke, nah lanjut lagi Mir. Jadi mungkin kita sekilas ngobrol latar belakang lo dulu kali ya. Boleh. Oke, sekilas tentang lo, kenalin diri lo ke pemirsa di rumah, siapa lo dan apa yang sekarang lagi lo lakuin. Intinya sih latar belakang lo aja. Oke, coba. Ya, jadi nama gue tadi udah pada tahu kan, nama gue Namira Anwar, umur gue 21 tahun. Terus gue adalah seorang programmer full stack developer 21 tahun full stack developer. Great. di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Selatan tepatnya. Lo anak Jaksel ya? Yo ya. Ya. Which is ya. Campur aduk ya. Menurut lu worth it nggak sih? Worth it ya. Ya gitu. Terus kenapa kok bisa sih banyak kayak orang yang nanya ke gue, lo kan perempuan, kok lo mau sih jadi programmer gitu? Oke. Atau enggak kayak kenapa sih kalo tertarik menjadi seorang programmer, masuk ke dunia IT gitu? Pertama kali gue tertarik sama yang namanya programmer itu pada saat gue kelas 3 SMA atau yang biasa disebut kelas 12 SMA. Di situ gue Sebentar, gue potong dulu nih. Berarti di usia lu umur berapa waktu itu? Itu 17 tahun dan lu udah berpikir untuk masuk ke dunia programming. 18, iya. Sebagai seorang programmer. Iya, karena gue ngeliatnya Great. wow gitu sih. Wow. Iya, Nah, wow itu sosok siapa tuh yang ngebuat lu bisa sampai lu berpikir kayaknya gue pengen jadi programmer ya? Bokap. Great. Jadi gue itu terinspirasi dari bokap gue sendiri, karena bokap gue juga orang IT lah, bisa dibilang gitu. Okay. Nah, cuma bedanya kalau yang makasih bapaknya Namira gitu. ya, cuma bedanya di sini bokap gue tuh jaringan ya. Kalau gue kan software engineer ya gitu. Nah, pas gue balik lagi nih, pas gue kelas 12 SMA, 3 SMA itu gue belajar VB, Visual Basic. Mungkin bagi teman-teman yang pernah megang VB mungkin pernah belajar atau pernah dengar. Intinya gue pertama kali megang tuh itu. Gue disuruh bikin sistem kayak accounting gitu, masalah keuangan. Kayak disuruh ngolah SPP, ngolah untuk keuangan sekolah gue. Jadi kita benar-benar diajarin semuanya tuh gimana sih caranya. Nah dari situ tuh gue penasaran, wih berarti ini kan cuma kayak gini doang, gue pasti bisa dong lebih bikin bisa bikin yang lebih wow lagi gitu, maksudnya kayak banyak. Berarti waktu gitu. itu enggak, maksudnya waktu itu lu berarti pertama kali tertarik dunia programming tuh pas saat lu di dunia SMA, masih SMA saat itu? Iya, ya? masih SMA. Masih SMA, terus gue di SMA lu udah diajarin tentang programming sedikit, yaitu pakai VB atau Visual Basic.
Nah sebenarnya untuk orang-orang yang bergerak di bidang IT atau programmer pemula mungkin Visual Basic itu nggak asing ya di telinga ya. Aja sih buat teman-teman yang baru. Dan lu waktu itu baru kelas 12 udah belajar VB. Iya. Dan buat teman-teman semua, aku tuh bukan SMK yang maksudnya. Oh lu bukan anak SMK dulu ya? Bukan. Berarti SMA negeri atau swasta yang penting swasta, SMA biasa gitu. Swasta, ya. SMA gitu. Gua anak IPA dan banyak yang menyangka gue tuh adalah anak lulusan SMK karena biasanya memang SMK ada. Sekarang di dunia kerja banyak yang maksudnya. Jadi waktu pas interview gitu awal dari beberapa perusahaan kemarin yang gue pernah kerja tuh kayak SMK di mana? Enggak, gue SMA. Dan mereka tuh kayak kaget SMA. Oh emang SMA sekarang ada pelajaran ngoding ya gitu. Ya akhirnya gue bercerita bahwa gue ikut suatu bootcamp yang namanya Alter Indonesia. Tadi kita bukan bootcamp sih. Oh ya, oke, tapi bisa dibilang bootcamp sih, ya. Bener sih. Great banget. Jadi mungkin gue coba review sedikit ya. Berarti lo sosok yang memotivasi lo itu bokap lo sendiri. Yep. Sampai lo masuk ke dunia ini. Yeah. Terus hal pertama yang lo pelajarin itu yang bikin lo tertarik ternyata adalah VB gitu ya. Sebenarnya secara bahasa pemrograman atau sebenarnya kalau bahasa pemrograman itu lo mau bahasa pemrograman apapun itu akan sama. Kenapa? Karena logiknya itu sama. Yang penting itu tentang konsep logika. Sintaksnya aja yang berbeda. Tapi untuk logik itu sama. Ya ibaratnya 1 tambah 1 ya di mana-mana sama dengan 2 gitu. Yeah, great. Itu gue suka banget. Jadi intinya buat teman-teman sebenarnya usia berapapun ya saat itu mungkin masih terhitung sangat muda ya. Iya. Untuk gue juga ada sih. Nanti mungkin kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Gue mungkin akan ngundang 1 orang lagi sih. Jadi ada bocah umur 14 tahun atau 15 tahun. Enggak, sorry, bukan 14 tahun ini. Dia mulai ngoding itu kelas 4 SD atau 5 SD. Oh ya? Iya, dan dia bikin game dia sendiri dan dia nggak lanjut sekolah saat itu. Wow. Ya, berarti dia benar-benar passion ya. Passion itu kalau dia. Jadi mungkin passion dan didukung sama orang tuanya saat itu mungkin orang tua berpikir gila nih anak maksudnya nggak mau sekolah, nggak mau itu kan. Nah, itu mungkin kita akan bahas lagi. Boleh tuh, keren. Ya. Tapi sekarang sekilas dulu mungkin tentang lu. Ya. Jadi di sini karena ininya objeknya adalah lu. Ya. Oke. Jadi kita ngomongin aib lu lah, ngomongin aib. Nggak, kalau itu mah nanti di luar segmen. Oke. Lo ada ketertarikan untuk belajar coding lebih tuh saat itu mungkin entah itu di mana atau lu punya visi ke depan gue mau menjadi seperti ini maka gue harus mencoba untuk belajar ini entah itu dari online atau dari sekalian itu. Nah itu gimana tuh? Cita-cita gue tuh dulu pengen kerja di Google. Itu benar-benar cita-cita banget. Nah, habis itu Google itu udah jadi ini ya memang ya, udah jadi taraf standar orang kalau pengen jadi programmer tuh Google gitu. Karena mungkin karena kita masih awam kita nggak tahu. Cuma kan sekarang banyaknya startup, orang kayak startup ini juga nggak bisa bukan diragukan gitu kan. Nah, dan juga corporate banyak kok sekarang yang membutuhkan programmer, banyak banget gitu. Karena memang sudah masanya, sudah zamannya itu teknologi itu menurut gue pribadi sih maju banget sih. Dikit-dikit semuanya bersangkutan sama teknologi sekarang. Jadi awalnya gue tuh mau kerja di Google ceritanya ya, namanya anak kecil gitu kan. Nah terus akhirnya gue itu iseng daftar ada namanya Code Academy sama Free Code Camp. Pasti teman-teman yang ingin belajar sendiri dunia programming sendirian dengan online pasti tau lah Code Academy dan Free Code Camp ini. Cuma mereka ya kalau nggak salah pure online ya. Pure online. Nah cuma di situ kayak aku tuh ngerasa kurang puas. Aku awalnya seru, cuma kan semakin levelnya naik semakin sulit dan aku nggak ada teman sharing gimana gitu. Kalau misalnya kita di forum nanya bla 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 belum tentu direspon dengan cepat. Oke, gitu. Dan kalaupun direspon pun bentuknya tulisan gitu ya. Jadi lo harus baca lagi yang kayak aduh ini apa ya, bener tuh kayak gimana sih titiknya tuh gitu. Jadi sebenarnya gini, memang pada dasarnya untuk programmer pemula, termasuk gue dulu saat waktu pertama kali belajar gitu ya. Bahkan lu bahkan ada niat untuk belajar mandiri pun menurut gue tuh keren banget sih. Itu keren banget jujur, karena gue waktu dulu saat mencoba untuk belajar mandiri itu bingung gitu. Minimal gue akan bingung harus mulai dari mana. Gimana sih sebenarnya? Iya itu benar. Dan saat itu baru gue mencoba untuk mungkin waktunya gue mencari mentor atau kursus. Kenapa? Karena interaksi dua arah. Iya betul.
Nah itu jadi gue ngerasa saat itu ternyata yang modelnya kayak gue cukup banyak, termasuk mungkin lu kali ya. Iya, gitu. betul. Gue merasa kesulitan dimana cara waktu gue belajar sendiri tuh gue harus tanya gimana ke siapa pas gue lagi bener-bener buntu nggak ada jalan. Ya kalau bener sih kan ada Google, kan bisa ada Stack Overflow dan segala macam. Cuma itu kan minim, maksudnya kita nggak langsung tahu blok langsung, harus ngulik lagi di dalam itu, di dalam artikel-artikel lain. Kalau form juga harus nunggu lama, ya kan? Jadi ya kelebihannya untuk kursus tuh aku ambil jalan kursus tuh memang ya itu sih, bisa langsung interaksi. Ini gimana sih caranya? Ini gimana sih gitu. Jadi kalau lu ada bingung pun bisa langsung bertanya ya saat itu ya. Iya, betul. Itu sih. Nah, waktu itu berarti kalau lu waktu pertama kali lu kursus di Alter, berarti lu ketika menemukan jalan buntu seperti itu. Iya, kayak gue ngerasa wah nggak bisa nih, gue harus ada kursus atau ada yang ngebimbing gue gitu. Oke. Nah, waktu itu mungkin gini, gue mungkin mau nanya lagi, Mir. Waktu lu tahu Alter, apakah lu tiba-tiba langsung searching Alter atau enggak. Mungkin enggak? Oke. Open-openan Mir, open-openan. Jadi awalnya tuh aku daftar, ada terkenal dia anggap tingit gitu ya. Dia tuh terkenal. Adalah di daerah Jakarta lah. Jakarta. Okay. Itu aku daftar. Udah beberapa proses, habis itu ditolak. Dengan alasannya yang menurut aku aneh, nggak tahu salah aku di mana. Tes bahasa Inggris oke, semuanya oke gitu kan. Dan aku bingung, bukan nggak oke kali Mir. Bocah mungkin hitungannya, tapi ngerti nggak sih? Nggak ada segmen umur, sorry nggak ada segmen umur untuk belajar programming ya. Iya nggak ada sih waktu itu, menurut jadi aku. Gimana? Itu kayak jadi tempat kursus, tapi lu dites masuk atau enggak? Iya. Oke. Nice. Namanya kursus ya, namanya orang kursus paling menentukan level ya. Menurut gue tesnya tuh untuk menentukan level, bukan diterimanya bukan layak atau enggak. Nah gitu, itu bener banget. Habis itu ya udah deh, aku kayak udah tuh pulang kan. Habis itu aku nyari-nyari lagi. Aku masih berpikiran cuma di Jakarta, di Google, apalagi sih selain yang itu gitu. Ada nih muncul namanya gitu kan. Ternyata dilihat dari CV-nya dia itu, dia tuh mantan head of mentor gitu loh dari tempat yang pertama. Dia keluar dan dia ngebuat satu tempat kursus baru di situ. Dan di situ memang dia nggak mengukur tes dan segala macam, dia cuma tahu sampai mana aku tahu gitu loh, sampai mana sih skill anak ini gitu. Nah, waktu itu kenapa lu nggak di situ, tapi lu pilih Alter? Aku mikirnya gini, aduh kok Jakarta belum harus ngekos lagi, karena itu modelnya setiap hari gitu, bootcamp lah gitu kan. Abis itu langsung kayak, masa di Jakarta doang sih gitu kan. Emang iya apa bener-bener cuma Jakarta doang yang ngasih tempat buat belajar programming gitu. Ada aku cari-cari tempat belajar programming di Depok. Ada sih 3 tempat, 4 ada tempat. Nah, cuma satunya kayak komunitas, dua ini kayak komunitas gitu. Nah terakhir itu adalah Alter. Sebenarnya Alter tuh pemilihan terakhir. Oh gitu. Memang nggak sedikit yang bilang gitu tuh yang pilihan terakhir gitu ya. Iya. Cuma abis itu kayak, aduh aku udah berdoa kayak semoga ini tuh beneran tempat kursus yang bisa aku kursus gitu loh. Karena aku udah kayak 3 tempat absurd semua dong. Terus kalau tempatnya juga posisi Alter itu kan masuk ke dalam tuh. Iya, dan itu jadi kita tuh gini, ibaratnya Jalan Raya Margonda itu kan jalan raya yang ruko-ruko gitu. Ternyata kita ada satu gang masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Mending kalau tempatnya itu tempat kita yang pertama ya. Pertama kali kita bikin Alter. Mending tempatnya tuh kelihatan dengan fisik mata ya, dengan gampang dan mudahnya. Ini tuh ya Allah mendalam, menyempil, aduh kayak lucu banget, imut pokoknya kan. Emang kecil sih, enggak masa imut, kecil gitu. Dan tau nggak, bannernya nggak dipasang di depan pagernya atau apa gitu, di dalam, dan itu ketutupan atap. Gimana orang mau ngeliat gitu loh, setengah jadi, gitu loh, posisi gitu loh. Jadi kayak orang tuh harus benar-benar teliti. Iya, orang harus benar-benar lihat gitu. Kalau nggak jeli itu dia nggak akan ngeliat tempat itu, bahkan harus nanya orang kayaknya ya. Dan aku di situ cuma mengadakan Google Maps, percayalah. Dan habis itu Google. Nah, habis itu
Aku pas ke altar itu hujan deras banget, aku inget banget. Aku berdua sama temen aku, tapi temen aku cuma nganterin aku. Itu hujan deras banget. Dan aku harus 3 kali bolak-balik di depan altar yang dari tadi tuh aku udah lewatin 3 kali. Oh ternyata ini tempatnya gitu kan. Oke, nggak masalah. Aku ketok-ketok tuh. Abis itu ada Mas Reza, salah satu mentor di altar. Dia sendirian, gak ada siapapun. Nah, aku udah kayak aduh, please dong, please. Aku udah kayak gitu tuh. Kayak masa iya sih nggak lagi gitu. Maksudnya bukan yang gue harapin gitu kan. Mas saya mau tanya-tanya buat terus. Oh iya silakan masuk, biar saya jelasin sama brosurnya juga gitu. Oke dong, gue masuk duduk. Pas Mas Reza ambil minum sama ambilin brosurnya itu, gue tuh kayak ngeliat ke sekelilingnya altar gitu. Ya Allah kecil banget, gue bilang kayak gitu dong. Gue kayak cuma 3 sekat, depan, tengah, belakang. Nah di situ gue langsung kayak kecil banget ya gitu. Terus tapi gue mikir karena di depan tuh kayak ada tangga dan jadi tempat gitu. kita pertama itu ini ya, tempat kita pertama tuh jadi gini, posisinya kita di bawah, terus di atas tuh ada kayak ruangan lain gitu ya, ada bangunan lain gitu di atas kita. Iya. Gue kira di atas tuh kelasnya kali ya, ini tuh cuma office-nya doang gitu. Terus ini ada di atas lagi Mas ruangannya. Lo nanya? Oh iya. Enggak Mbak. Lo tau gak sih Mas Reza langsung kayak gini pokoknya. Enggak Mbak, di sini doang, selantai doang. Kayak gak enak gitu loh. Oh ya udah nggak apa-apa sih, nggak masalah aku bilang gitu kan. Terus kita belajar di sini gitu ntar. Iya. Dia kayak nggak enak gitu jawabnya. Aku inget banget kayak iya kayak gitu langsung kayak memang gue suka banget ya, dari dulu itu dia tipe orang yang belak-belakan. Jadi apa adanya tuh diceritain aja gitu, apa yang dia pikirin, apa yang dia pengen ungkapin gitu, dan itu to the point gitu. Dan itu menurut gue itu adalah sebuah kelebihan sih. Itu kelebihan. Dan itu mantep. Makasih atas review tempat kita saat itu gitu ya. Jadi memang gue mau klarifikasi, memang tempat kita pertama itu waktu dulu jadi kita tuh saat bikin tempat kursus pertama kali yang kita pikirkan adalah memulai dulu, yang penting memulai gitu kan. Jadi kayak mau dari tempat yang sangat kecil, enggak, gue nggak akan bilang kecil tuh, tempat yang mini dan imut gitu ya. Dan percayalah yang kelas tuh kan banyak. Jadi kalau misalnya lagi membludak tuh, gue tuh sampai kayak harus begini loh. Sampai kayak sumpah. Iya. Enggak ya? Maksudnya kita pasti ngejadwalin lah. Iya, dijadwalin. Cuma kan jadi kan biasanya kalau misalnya yang lagi ada ngajar nih. Tapi memang benar ya. Dia jadi gini, kita kalau misalnya jadwalin itu kan sebenarnya seminggu 2 kali pertemuan kan. Nah, cuma kalau aku tapi kalau lu waktu itu, kalau dia nih setiap hari datang gitu. Enggak tahu gue mau ngapain ya, dia setiap hari datang gitu. Tapi memang kita open konsul. Jadi kita tempat kursus kita tuh nggak apa ya, kita tuh pengen anak didik atau peserta didik ini tuh paham dan bisa gitu lah ibaratnya. Jadi kayak kita tuh bikin pertemuan 2 kali seminggu, tapi open konsul kapanpun. Kita open konsul setiap hari. Bahkan lewat online, lu WA bisa, lu telepon nih udah bener kebelet bisa. Serius kok. Totalitas tanpa batas coy. Serius. Nah terus kira-kira nih, apa yang lu rasain selama lu kursus di altar? Apa yang disana sama altar itu santai, cozy, enak, ada nyambung banget ke otak gue gitu loh. Okay. Jadi kayak thank you. Apapun yang mentor-mentor kasih ke kita itu nggak ada yang bikin tegang dan semua itu masuk ke otak. Itu sih kelebihan altar, karena banyak selama ini tempat ini gak disuap, gak peres, gak apa, ini aku serius. Altar itu kelebihannya itu sih, mentor-mentornya enak banget, friendly, lebih kayak keluarga. Jadi kayak ibaratnya gue tuh selama ini belajar sama abang gue. Kalau misalnya gue punya abang gitu ya, jadi kayak bang ini gimana sih ya? Kayak saudara sama saudara kandung tuh. Jadi nggak ada batas, nggak ada gap, betul. Gitu ya. Jadi benar-benar diajarinya tuh dengan hati yang tulus, benar-benar. Thank you. Bener nggak, serius? Karena selama ini kan banyak tempat kursus tuh yang tegang, kaku, sampai kadang apa yang disampaikan sama mentor itu nggak masuk ke otak kita. Gitu. Mungkin terlalu ini ya, terlalu formal ya. Terlalu formal, iya. Jujur lah, sebenarnya kalau aku pribadi nggak suka yang kayak gitu. Karena itu bakal nggak lengket di kepala tuh nggak akan lama gitu. Menurut aku. Opini. Kopi kita. Iya. Oke, thank you itu banget sih. udah
nge-review sedikit tentang Alter juga gitu. Dan tempat kita yang mungil itu gitu. Ini kakaknya mentornya tuh enak ngajarnya, pintar-pintar. Kalau nggak pintar anak didiknya ya pasti absurd dong. Mereka absurdnya itu kalau lagi guyon doang, karena di sini nggak yang kalau namanya belajar harus bener-bener tegang gitu, enggak. Jadi percayalah, Alter tuh cozy, nyaman, kakaknya pintar-pintar. Kalau ngajar enak banget, masuk ke otak. Aku nggak ngerti lagi lah, pokoknya enak banget. Udah definisi enak tuh ya enak banget ya, kayaknya. Ya susah. Tapi memang jujur banget nih. Gue suka banget sama model apa ya. Dia ini dari pertama kali. Jadi waktu mentor pertama lu dulu gue ya. Iya. Dan gue awalnya nggak tahu, gue kira tuh ngajar gue tuh Mas Reza. Nah ternyata itu Namira sama yang di belakang ya, sama Mas Putra. Putra, oh banyak. Gue kira tuh dia doang yang ngajar. Dia bagian depan, dia front gitu. Iya, gue kira tuh gitu. Dia juga yang ngajar. Ada dia. Dan pas gue masuk, dia tuh lagi main Mobile Legend. Gue inget banget. Siapa? Lu. Belum zamannya kali Mobile Legend dulu. Udah. Oh lagi, berarti lu inget banget ya? Iya. Berarti cukup lama ya waktu itu. Dan 2000 lu, berapa sih? 2000 berapa waktu itu? 2017 ya? November. Oke. Iya. Dan dia lagi main Mobile Legend. Oh iya, langsung matiin, buka laptop. Inget banget gue. Berarti lagi posisi kalah tuh gue. AFK nggak penting. Gitu dong. Nah, jadi pertama kali dia kursus ini nih, gue inget banget dulu ya. Jadi open banget, bener-bener open. Dan dia bener-bener cerita tentang dirinya. Terus juga niat dia belajar tuh seperti apa. Dan gue suka banget saat itu posisinya itu, wah nih anak memang jujur, lu waktu itu saat itu memang bener-bener baru belajar gitu ya. Waktu itu saat itu baru belajar. Terus gue tanya, lu pernah belajar apa aja, pernah belajar minimal banget dia sudah pernah mencoba sendiri gitu. Minimal banget ini anak pernah nyoba gitu. Ibaratnya ada kemauan untuk bisa, walaupun tersendat gitu kan saat lu belajar mandiri gitu. Dan jujur kita sebagai mentor pun nggak cuman gue, mungkin kakak-kakak yang lain di Alter tuh juga seneng gitu, karena lu nggak cuman ngomong gue pengen, tapi lu udah membuktikan itu dengan cara lu belajar mandiri gitu sebelumnya. Dan habis gue tanya-tanya lu, wah ternyata nih anak sering buka tutorial. Itu jauh lebih baik daripada gue saat belajar dulu gitu. Kalau gue dulu langsung ya bener-bener manja, bener-bener gue harus butuh mentor dari awal gitu. Dan lu udah pernah mencoba sendiri saat itu, dan gue ngeliat, wah ini anak ada kemauan gitu. Lu ada kemauan saat itu, dan sampai detik ini pun nggak berubah. Artinya lu tetap dengan rasa percaya diri lu, dengan kepedean lu, dengan lu yang ibaratnya open, apapun itu nggak bisa lu open gitu kan. Bahkan sampai 2017 waktu itu ya, dan sampai 2019 ini, jadi kalaupun nanya-nanya, mas gini ini kenapa sih gini, masih sering nanya-nanya. Dan gue seneng di situ sebenarnya sih, walaupun lu nanya-nanya apa segala macam, kita bukan masalah ini anak bukan kursus apa segala, enggak ya, tapi kita emang ada kemauan ingin bisa, dan kita very welcome gitu untuk ngebantu ibaratnya. Kalau emang lu butuh bantuan apa segala macam, pasti kita, selama kita bisa gitu, pasti kita akan coba untuk bantu gitu. Nah, gue mungkin gini Mir, kira-kira nih lu ada masukan gak sih buat anak-anak atau buat orang-orang yang pengen masuk ke dunia programming? Nah kan berdasarkan opini lu aja sih. Aku ngomong untuk orang yang memang menemukan passionnya untuk menjadi seorang programmer ya. Karena susah juga kalau aku ngomong untuk orang yang passionnya tidak di situ. Karena namanya passion itu, kalau udah ada kemauan ibaratnya dia pasti jadi. Cuma kalau dia udah kayak passion gue nggak di sini nih, gue nggak bisa, gue tuh sebenarnya nggak suka ini karena misalnya suruhan orang tua atau karena dibandingkan dengan orang lain, itu sulit. Gue nggak berani ngomong untuk mereka yang seperti itu. Cuma gue ngomong untuk orang yang ada passionnya untuk menjadi seorang programmer gitu. Minimal banget ada keyakinan bahwa dirinya itu bisa gitu ibaratnya. Dan mereka memang mau jadi seorang IT atau programmernya itu sendiri sih mas gitu kan. Pesan aku tuh jangan mudah nyerah. Orang berhasil tuh punya proses ya. Belajar itu memang ada sakitnya dulu, tapi kalau kalian udah nemu sesuatunya tuh itu bakal jadi sesuatu yang wow gitu. Kayak minum jamu ya. Pahit dulu habis itu ada rasa manisnya baru dapat khasiatnya gitu, baru dapat manfaatnya gitu. Betul. Nah, abis itu banyak banget programmer awal tuh, aduh ini susah banget nih, aduh ini kok gini nih, aduh kok
kayaknya nggak sesuai nih sama tutorial yang gue suka tonton, mereka kok enak-enak aja, enjoy aja. Ya karena mereka jam terbang pun sudah tinggi, sedangkan kita yang baru belajar ya wajar kalau kita ngerasa itu pusing gitu kan. Jadi ya itu balik lagi, proses tuh pasti ada waktunya gitu. Jadi jangan cepat nyerah, sering ngulik terus. Habis itu jangan gampang ngedown gitu loh, kayak udah gue nggak ini nih kayak gue nggak cocok deh. Jangan kayak gitu, karena atau misalnya kayak ngerasa tuh nggak bisa ya. Nah itu bisa dengan cara kayak, atau mungkin ada temennya yang ngomong lu ya, ini aja ya. Itu banyak tuh yang kayak gitu juga ya. Nah menurut aku kalau memang bener-bener pusing nih, mungkin kalian butuh istirahat karena otak ada kapasitasnya. Ya betul. Jadi jangan juga kita ngepur bener-bener kayak kejar target gitu. Ya benar ada target tuh bagus, cuma kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri seperti apa. Gitu sih. Sebenarnya sih yang lu masukin apa tadi yang lu omongin itu masukannya itu sebenarnya menurut gue sih general. Artinya terlepas dari passion lu itu apa, ya kan? Sih, terlepas benar. dari passion teman-teman itu apa, mau ke ranah mana. Intinya sih sebenarnya jangan mudah nyerah gitu kan. Terus yakin sama apa yang diambil gitu kan. Betul. Artinya ada apa ya? Kalau gue selalu mikir gini Mir, jadi pada dasarnya itu kenapa kita bikin tempat kursus dan kita terima-terima aja siapapun yang pengen belajar, karena pada dasarnya itu semua itu bisa dipelajari. Betul. Ya terlepas dari passion lu itu apa, kekurangan kelebihan kita tuh apa, semua itu bisa dipelajarin. Yang susah itu ada. Jadi jadi artinya lu pede aja dulu, percaya diri aja dulu, dan lu yakin ketika orang udah pede, orang udah yakin, mentalnya terbentuk, ya dia akan yakin untuk apa yang ingin dia ambil. Dan ya banyak juga terlepas dari keinginan untuk ngoding atau nggak ngoding atau mungkin passion apapun. Banyak juga yang mau masuk kursus tapi mereka bilang malu. Lah kenapa harus malu? Kan aku masih belum bisa apa-apa. Yang namanya tempat kursus itu belajar dari dasar sampai kalian bisa jadi hebat gitu kan. Maksudnya bisa lebih tahu dari sebelumnya. Jadi kenapa harus malu? Masing-masing. Sekarang gini Mir, masukan untuk alter. Atau gini, kesan lu untuk alter dan mungkin masukan kali ya? Ya masukan. Saran aku untuk alter. Awalnya aku mau bilang pindah tempat, tapi alhamdulillah udah ya. Tadi gimana? Tempatnya sekarang? Alhamdulillah besar sekarang. Alhamdulillah. Terus terlihat dengan kasat mata dengan mudahnya. Karena lagi di pinggir jalan. Kalau sebelumnya di tengah jalan ya? Iya. Bukan tengah jalan lagi tuh mau. Terus kedua yang untuk sekarang ya buka jurusan jurusan kursus baru kayak UI UX mungkin ya kayak gitu-gitu, karena materi baru lah gitu. Terus dikembangkan lagi gitu. Ya, jadi mungkin buat teman-teman ya biar nggak salah kaprah mungkin ya. Jadi gua kasih tau dulu. Jadi kalau di tempat kita tuh dulu sampai sekarang sih itu masih kita tekanin di web development, Android sama game. Nah, kalau saran lu tadi tambahin UI UX gitu ya. Nah, itu memang lagi dibikin modulnya. Insya Allah nanti ada. Karena itu aset untuk sebagai programmer harus ada UI UX juga sih, maksudnya buat orang-orang yang memang tertarik sama desain, sama arsitektur untuk dunia ini ya, dunia analis programming. Ya, benar. Nah, habis itu jangan berubah untuk kakak-kakaknya, maksudnya tetap enjoy semua. Jangan kaku-kaku semua. Emang kita kaku? Enggak, maksudnya jangan jadi karena alter udah semakin maju jadi orangnya kaku-kaku, please jangan. Karena itu bakal orang akhirnya bosan untuk les. Itu sih yang bahaya kan. Jadi kita tetap seperti yang dulu gitu. Ya, kita tetap membumi kok. Friendly lah, tetap friendly. Lebih ke keluargaan sih. Yang aku sukain dari alter tuh kekeluargaan. Yang aku rasain. Thank you so much. Oke, 3 kata buat alter. Asik, gokil, nyaman. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Mungkin kita cukupin dulu ya ke segmen kita kali ini. Terima kasih buat Namira sudah hadir di tempat kita. Thank you banget udah ngasih testimoni, terus juga dukungannya. Jadi gue senang banget gitu ya. Makasih banget juga buat teman-teman. Karena gini, gue yakin banget sih ya, alter bisa seperti ini pun juga karena berkat dukungan dan doa-doa dari teman-teman sekalian gitu, termasuk lu, termasuk teman-teman yang lain, peserta kursus yang lain gitu ya. Karena gue jujur kita tuh pengen bikin tempat yang asik tadi lu bilang gitu ya, yang pengen kalau bisa bermanfaat buat orang-orang dan orang-orang nyaman dan senang gitu ya. Karena
dari situ kadang-kadang mulut itu apa ya, ucapan-ucapan baik dari orang tuh kadang-kadang muncul gitu kan, dan kita nggak pernah tahu doa mana yang dijawab dari mulut siapa dijawab, doa dari mulut siapa yang tiba-tiba diijabah gitu ya, karena gue sendiri pun mungkin jarang berdoa gitu. Jujur Gak ada channel ya, itu di-cut tolong. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Itu gue gak pernah promosi di video-video sebelumnya, coba aja lihat. Tapi thank you banget banget sudah didukung sejauh itu, bahkan sampai diomongin ya. Thank you banget. Oke, makasih ya teman-teman. Jumpa lagi di segmen berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hello World.